Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan narju bihan najata yawma an nalqah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khaliluhul Mustafa wa safiyuhul mujtaba sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa amma ba'd. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian serta saudara dan saudari. Alhamdulillah di pagi hari ini kita di dalam acara Islamic Festival, salah satu kegiatan dari program Putdinas di bawah Yayasan Isalam, memang bertujuan untuk memberikan pencerahan dan membuat kegiatan-kegiatan yang bisa mencakup seluruh lapisan di masyarakat kita dan menyentuh tema-tema yang mungkin diperlukan secara khusus terkait dengan keluarga atau yang semisal dengan itu. Dan alhamdulillah di hari ini kita di Islamic Festival yang kedua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada semuanya, menjadikan keberadaan kita di acara ini sebagai suatu hal yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, membawa kebaikan dan manfaat untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Iya. Dan tema pembahasan dari judul di pagi hari ini terkait dengan keluarga, bersama keluarga. Berlayar di samudra tak bertepi. Ini dari tema-tema penting ya, karena di dalam Al-Quranul Karim itu diberi isyarat-isyarat besar terkait dengan keluarga itu. Terkait dengan doa para malaikat. Ketika para malaikat mendoakan sorga untuk orang-orang yang beriman, di antara doa mereka, Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Wahai Rabb kami, masukkanlah mereka ke dalam sorga Aden. Masukkanlah mereka ke dalam sorga Aden yang penuh dengan taman dan kesejukan. Juga masukkan siapa yang salih dari ayah-ayah mereka, dari pasangan-pasangan mereka, ya, suami istri, dan dari keturunan-keturunan mereka. Jadi ini dapat bagian khusus dari doa para malaikat. Iya. Bahkan lebih daripada itu, ketika disebutkan janji untuk kaum mukminin, masuk di dalam konteks ketika mereka sudah masuk ke dalam surga, jannati adnin, jannatin, disebutkan yadkhulul jannata wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Mereka di dalam surga masuk bersama siapa yang salih dari ayah-ayah mereka, keluarga mereka, dan keturunan mereka. Para malaikat masuk
memberi kabar gembira kepada mereka dari segala pintu. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqubad dar. Keselamatan atas kalian karena kesabaran kalian. Maka itu adalah sebaik-baik tempat terakhir, kesudahan yang terbaik. Itulah sorga. Tempat yang paling indah untuk seorang muslim dan muslimah. Persinggahan yang paling terakhir. Dan itu diberikan, disebutkan dari kenikmatan untuk seorang mukmin itu bersama keluarganya dan keturunannya. Bukan anak-anaknya secara langsung, tapi juga keturunannya ke bawah. Iya. Karena itu diterangkan di dalam Al-Quranul Karim sifat keluarga yang seperti ini. Apa kriteria dan ciri keluarga yang akan mendapatkan surga itu dan akan dikumpulkan bersama keluarganya dan keturunannya. Diterangkan kriterianya di dalam Al-Quran. Karena itu kehidupan berkeluarga itu betul, itu samudra tidak ada tepiannya. Iya. Dia adalah lautan, tidak ada pantainya. Karena seorang ketika sudah masuk ke dalam kehidupan berumah tangga, itu adalah pintu ibadah dan lahan ketaatan yang sangat luas sekali. Sangat luas sekali. Dan mungkin di kesempatan ini saya akan mengambil beberapa sudut pembahasan yang menunjukkan makna ini. Bahwa ini kehidupan yang sangat luas, pintu ibadah yang sangat banyak sekali. Pintu ibadah yang sangat banyak. Tapi saya akan bermula dari ayat-ayat yang telah dibacakan tadi oleh Ustadz kita, Ustadz Abdurrahim dan Al-Ustadz Manazil, hafidhahumullah. Ayat-ayat dari surah An-Nisa. Dibacakan di dua tempat ya dari surah An-Nisa. Ada 5 ayat semuanya. Ayat 19 sampai 21, kemudian ayat 34 dan 35. Baik. Saya akan terangkan dari ayat-ayat ini. Kemudian saya akan jelaskan sejumlah perkara yang terkait dengan keindahan bersama keluarga itu. Dan bagaimana aturan-aturan Islam yang sangat indah di dalam hal tersebut. Di ayat yang ke-19 dari surah An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kalian untuk mewarisi perempuan secara paksa. Jadi ini ayat ini turun ke penduduk Medina waktu Nabi SAW datang. Di tengah mereka itu ada kebiasaan. Kalau ada perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, maka itu bisa diwarisi secara paksa. Di mana yang mewarisinya ini, dia lebih berhak terhadap harta si mayit melebihi istrinya. Bahkan dia berhak juga untuk menikahi istri si mayit tanpa mahar. Atau dengan kata lain cukup dengan mahar yang pernah dibayar oleh si mayit. Maka datanglah syariat kita menghapus dari kebiasaan di masyarakat jahiliyah itu yang tersisa. Dan ini ayat dari surah Nisa ini dari ayat-ayat Madaniyah.
dari ayat-ayat yang turun di kota Medina. Dan banyak dari ayat-ayat Medina itu penjelasan tentang hukum-hukum. Penjelasan tentang hukum-hukum syar'i. Jadi katakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. La yahillu lakum, tidak halal bagi kalian. Antarithun nisa'a karha, untuk mewarisi perempuan secara paksa. Iya. Ada beberapa sudut pelajaran di sini. Dari keindahan Islam. Yang pertama, bagaimana Islam itu menjaga keadilan dan menghilangkan dari budaya-budaya jahiliyah yang mengandung kezaliman dan permusuhan di tengah manusia. Itulah dari keindahan agama kita. Makanya hal yang seperti ini diatur di dalam agama. Turun agama menerangkannya. Karena Islam ini adalah kesempurnaan. Islam ini memberikan segala hal yang terindah dan terbaik untuk manusia. Tidak ada yang lebih baik daripada agama Islam. Karena itulah kebaikan apapun pasti diterangkan di dalam agama kita. Allah berfirman, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Kami tidak pernah menelantarkan sesuatu apapun dari kebaikan di dalam Alkitab, dalam Al-Quran. Pasti ada tuntunan, petunjuknya. Apakah tuntunan secara langsung atau tidak langsung, dalam makna tekstual maupun kontekstual, dalam hukum yang tersurat maupun yang tersirat, semuanya ada di dalam Al-Quran. Dan itu dari keindahan agama kita. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina." Pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian untuk kalian dan telah kucukupkan nikmatku atas kalian. Yani nikmat-nikmat itu sudah cukup, sudah sempurna. Kemudian serta kuridai agama kalian, Islam sebagai agama kalian. Ini dari kesempurnaan agama yang mulia ini. Karena itu tidak ada suatu kebaikan pun kecuali Nabi SAW telah menunjukkan kepada kebaikan itu. Bahkan tidak ada sebuah kejelekan pun yang bisa membahayakan umat ini kecuali Nabi SAW telah mengingatkan akan hal tersebut. Karena itu di dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundhirahum syarra ma ya'lamuhu lahum." Tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atas nabi itu menjelaskan segala kebaikan yang diketahui bagi umatnya. Dan wajib pula atas nabi itu menjelaskan segala kejelekan yang bisa membahayakan umatnya. Maka hukum-hukum yang seperti ini itu turun, subhanallah, memperbaiki tatanan kehidupan manusia dan memperindah dari kehidupan umat Islam. Karena itu siapa yang berpegang dengan agama ini, maka pasti dia akan dijamin dengan kehidupan yang membahagiakan. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal salih dari laki-laki maupun perempuan dan dia adalah seorang mukmin, maka sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang indah. Itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berpegang dengan agama ini
Itu adalah jaminan seseorang pasti bahagia dan seseorang itu pasti diberi petunjuk dan hidayah. Petunjuk dan hidayah. Karena Allah berfirman, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Karena itu Ibnu Abbas ketika membaca ayat ini, kata beliau, Allah telah menjamin bagi siapa yang berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah bahwa dia tidak akan sengsara dan tidak akan tersesat di dalam kehidupannya. Iya. Kemudian dari makna yang kedua, ketika ayat ini turun menghapus dari kebudayaan di masyarakat jahiliyah mewarisi harta mayit termasuk istrinya. Ini menunjukkan kepada kita semua bagaimana perhatian Islam di dalam membangun keluarga yang baik, membangun rumah tangga yang berhasil, membangun kebahagiaan di dalam lingkup suami istri, anak-anak dan keturunannya. Iya. Makanya diberi aturan-aturan di dalam agama ini, aturan yang sangat indah sekali. Aturan yang sangat mendekatkan dan membawa kepada kebaikan. Kemudian di kelanjutan ayat dikatakan wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa ayatina bi fahishatin mubayyinah. Iya. Jadi ini sekarang berbicara tentang hukum para suami. Hukum terkait dengan para suami kepada istrinya. Jadi jangan dia melakukan idhal kepada istrinya. Apakah itu dalam bentuk menahan haknya atau mempersulit mereka. Iya. Mempersulit mereka. Yang sebenarnya dia lakukan hal itu kepada istrinya hanya untuk membahayakan si istri tersebut. Untuk membahayakannya. Iya. Jadi di sini diberi hukum tentang suami itu tidak boleh dia membahayakan istri. Tidak boleh dia bertindak dengan sesuatu, apakah dalam bentuk melarang, menahan haknya. Iya. Ini kalau ayat ini ditujukan kepada suami, dan sebagian ulama mengatakan bahwa ayat ini ditujukan kepada para wali perempuan. Para wali perempuan. Bahwa para walinya itu tidak boleh ditahan kalau dia ingin menikah. Kecuali kalau dia melakukan kekejian yang jelas. Seperti misalnya perbuatan zina. Jadi ini ayat juga memberikan bagaimana aturan indah di dalam Islam itu terkait dengan kehidupan rumah tangga. Bahwa asalnya keberadaan suami dan istri itu sama-sama membangun kondisi yang bagus. Bukan si suami membahayakan istrinya. Dan bukan pula sebaliknya. Karena itu di kelanjutan ayat dikatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan bermuasyarah kalian dengan istri-istri kalian. Bermuasyarah kalian terhadap istri-istri kalian dengan hal yang ma'ruf. Dengan perkara yang ma'ruf. Dan ini kalimat ini wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ini subhanallah dari ayat-ayat Al-Quran yang memiliki cakupan yang sangat luas sekali. Dan terkandung di dalamnya kaidah-kaidah penting sekali. Sebab inti berumah tangga sebenarnya di sini.
Dan kalimat dari ayat ini wa ashiruhunna bil ma'ruf itu adalah pedoman di dalam berumah tangga. Juga wa ashiruhunna bil ma'ruf adalah solusi untuk segala problematika yang dihadapi dalam berumah tangga. Ya luar biasa ini kalimat ini. Ringkas, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bermuasyaralah kalian, bergaullah kalian terhadap istri-istri kalian dengan hal yang ma'ruf. Iya. Ya saya terangkan tadi, ayat ini bisa menjadi pedoman bagaimana arah seorang itu berumah tangga. Yang kedua, ayat ini juga bisa menjadi solusi untuk segala masalah yang dihadapi di dalam kehidupan berumah tangga. Makanya orang-orang yang berpegang dengan ayat-ayat dan hadits-hadits Rasulullah dengan tuntunan agama itu sebenarnya orang-orang yang memiliki rumah tangga tanpa ada masalah. Begitu. Ya kalau saya beri judul tema misalnya rumah tangga tanpa masalah, ini ayat ini adalah landasannya. Ayat ini adalah landasannya. Iya. Tanpa masalah bukan artinya tidak ada masalah sama sekali dalam kehidupan. Hidup itu pasti ada ujian dan cobaan, tidak bisa luput. Tapi ada kan namanya menghadapi masalah tanpa masalah. Bukan pegadaian ya. Ya. Nah, itu namanya berumah tangga tanpa masalah namanya. Jadi tidak akan ada hal yang perlu dikhawatirkan. Iya. Baik, karena ini ayat termasuk ayat yang sangat penting sekali, potongan dari ayat ini. Saya akan rinci sedikit dari kandungannya. Supaya tergambar ya luasnya kandungan dari ayat ini. Bisa menjadi barometer. Ya kalau apa namanya di perahu itu arah depan dari perahu itu. Yang merupakan apa namanya pengarah perahu tersebut. Ashiruhunna dari asyir kata muasyarah. Muasyarah itu artinya hidup bersama, bergaul, berinteraksi. Itu al-muasyarah. Al-muasyarah itu kalau dalam bahasa Arab itu sesuatu yang terjadi dari dua belah pihak. Dari dua belah pihak. Seperti kata musyarakah. Musyarakah itu artinya bersyirikat. Saya ingin tanya, kalau bersyirikat satu orang atau dua orang? Satu pihak atau dua pihak? Paling sedikit dua pihak. Boleh banyak pihak. Bersama-sama itu musyarakah namanya. Demikian pula di sini muasyarah. Muasyarah itu sama. Minimal dua pihak. Muasyarah. Iya. Karena itu kata para ulama sebenarnya kalau dilihat dari teks ayat, memang bahasanya kamu laki-laki, kalau saya bahasakan lebih mencocoki teks ya, kamu wahai laki-laki, wahai para suami, bergaullah yang baik dengan mereka para perempuan, istri-istri kalian. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari kata muasyarah itu sendiri, itu adalah kegiatan timbal balik. Jadi suami berbuat muasyarah yang baik kepada si istri, istri juga seperti itu. Istri juga seperti itu. Iya. Karena itu kata sebagian ulama bahwa ayat ini berlaku untuk dua-duanya, untuk suami dan untuk pihak istri juga. Semuanya diperintah untuk muasyarah, bergaul, berhubungan, berinteraksi, membangun rumah tangga, hidup bersama dengan hal yang ma'ruf. Dengan perkara yang ma'ruf. Baik, sekarang hal yang kedua yang ingin saya terangkan dari ayat. Apa maknanya? Bergaul dengan hal yang ma'ruf. Bermuasyarah dengan hal yang ma'ruf. Iya. Itu disebutkan dua penafsiran dari makna bergaul dengan ma'ruf ini.
Yang pertama diambil dari kata al-urf. Dari al-urf. Hal yang ma'ruf itu adalah hal yang secara urf, secara kebiasaan, itu adalah hal yang sudah diterima, dimaklumi. Iya, dimaklumi. Jadi misalnya begini. Sekarang di Jakarta misalnya. Seorang suami memberi nafkah kepada istrinya berapa jumlahnya? Ini kan berbeda antara sebuah kota dengan kota lain. Kalau di Jakarta beda dengan misalnya seorang hidup di pelosok sana menyeberangi Sungai Mahakam, masuk ke dalam hutan. Ya, nafkahnya itu akan berbeda dengan orang yang hidup di mana? Di kota. Mungkin yang hidup di jauh sana, mungkin nafkahnya nggak banyak. Ya, karena mungkin di sekitarnya banyak hal yang mencukupinya. Ya kan? Dia masuk saja banyak yang hijau-hijau gitu, sudah bisa hidup dia. Ada sungai depannya, bisa mancing-mancing saja. Pasang ini dapat rezeki banyak. Tapi kalau di kota, kadang nggak seperti itu kehidupan. Karena itu mungkin kalau di Jakarta, ma'rufnya yang biasanya orang itu, suami memberi nafkah kepada istrinya misalnya 2 juta dalam sebulan. Itu misalnya ya. Kalau di tempat lain mungkin 1 juta sudah cukup. 1 juta sudah cukup. Iya. Sampai saya waktu itu, saya heran ya sama teman, ada kawan. Dia pernah belajar di Yaman juga, cuma dia kerja di Saudi. Kebetulan tinggalnya saya numpang di rumah teman atau di wilayah teman begitu. Beliau juga di situ. Dia ternyata cuma ngirim ke istrinya di Yaman itu cuma 50 real tiap bulan. Saya heran, 50 real ini cukup. Iya. Sebab kita sendiri kalau di Riyadh, kadang kita makan biasa saja mungkin bisa 50 real satu hari. Ini dia cuma ngirim 50 real ke negerinya. Kata dia ini lebih dari cukup. 50 real lebih dari apa? Lebih dari cukup. Ya. Jadi kalau dari hal yang ma'ruf, itu tidak ada ukurannya dengan angka. Tapi dilihat pada apa? Kebiasaan. Baik. Suami menuntut istrinya, kamu harusnya begini dan begini. Dalam penampilan, dalam berbicara, di dalam berinteraksi. Ya. Orang itu kebudayaannya, pembawaannya, itu berbeda-beda. Berbeda-beda. Maka hal yang seperti itu kembali kepada urf. Kembali kepada urf. Jangan dia lihat kepada, misalnya, ada sebuah wilayah, mungkin suara orang di wilayah tersebut lembut-lembut. Ya, ada sebagian wilayah di Indonesia ini, orang berbicara biasa saja itu bahasanya mendayu-dayu ya. Memang begitu gaya bahasa mereka. Tapi ada sebagian wilayah di negeri kita ini, itu bahasanya, orang kadang nggak bisa membedakan, ini sedang berbicara atau sedang marah. Itu kan? Tapi itu wajar biasa sama mereka gitu. Maka tidak boleh dalam hidup berumah tangga itu kita paksakan, oh kamu harusnya bicaranya kayak gini. Padahal biasanya memang kayak gini modelnya. Tapi kalau dia bawakan hal yang lebih bagus, itu namanya dia berbuat lebih apa? Lebih indah namanya, berbuat baik, tambahan lebih baik. Tapi bermuasyarah dengan hal yang ma'ruf, itu kembali kepada hal yang biasanya. Yang wajarnya itu kayak gimana. Jelas ya? Makanya dari sini juga, itu diambil pedoman seorang itu ketika berumah tangga. Makanya kata para ulama, seorang itu ketika ingin berumah tangga, dia tahu perempuan itu, suaminya itu dari mana asalnya. Supaya dia mengerti. Kalau dia nikah, dia tahu bahwa dari kebiasaan orang-orang yang misalnya semisal istrinya, atau si istri melihat kepada semisal suaminya, dia biasanya akan begini dan begitu. Dia sudah mengerti. Iya, sudah mengerti akan hal tersebut. Jelas ya? Dan itu akan membuat rumah tangga itu lebih langgeng dan lebih bagus. Baik.
Jadi ini juga menjadi ukuran bagaimana seseorang itu memilih pasangan hidupnya dari awal. Juga sudah ada standarnya karena bermuasyarah dengan hal yang ma'ruf. Itu satu makna dari hal yang ma'ruf ya. Jadi ini kalau diuraikan tentang muasyarah bil ma'ruf, ini luas sekali pembahasannya. Sebab ini kaidah besar. Kaidah besar. Baik, ada makna yang kedua dikatakan bil ma'ruf oleh para ulama. Bil ma'ruf diartikan bil ihsan. Bermuasyarah dengan hal ihsan, dengan hal yang baik. Iya. Jadi dia ketika berhubungan dengan keluarganya, maka dia berikan sesuatu yang terbaiknya, yang terlayaknya. Yang terlayaknya. Karena itu disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa saya senang berhias untuk istriku sebagaimana saya itu cinta istriku berhias untuk saya. Iya. Jadi berhias itu bukan artinya seperti dia berdandan juga untuk istri dan seterusnya, tetapi dia memakai hal yang baik, berpenampilan hal yang baik sebagaimana si istri juga menjaga penampilan untuk dirinya. Nah, itu dari bentuk muasyarah. Iya. Dan beliau hubungkan juga dengan ayat walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Dan untuk mereka, hak untuk mereka, diberikan untuk mereka sesuatu yang ma'ruf sebagaimana mereka juga ada kewajiban yang mereka pikul. Iya. Jadi diberikan hal yang sama. Itulah sudut keindahan berumah tangga. Karena suami dan istri kalau sekedar melakukan hal yang seperti ini, itu artinya dia menjalani syariat. Dia di atas ketaatan. Dia di atas ketaatan. Iya. Masya Allah, kadang saya pernah baca ya sebuah kisah. Ya, seorang suami, saya kadang memberi contoh apa yang muncul saja ya. Jangan ada yang bilang lagi saya pro ke istri atau pro ke suami ya, enggak ada. Saya memberi contoh yang muncul-muncul saja. Sebab ini tema pembahasan agak sensitif juga. Kadang ustadz itu diklasifikasikan juga. Ini pendukung ibu-ibu atau ini pendukung bapak-bapak. Nah, itu jangan ada yang berpikir seperti itu ya. Saya beri contoh saja. Ya, saya pernah baca di sebuah buku. Suami katanya sangat ideal. Tapi kalau dia di kantornya, pegawai terbaik. Nggak pernah telat dia masuk kantor. Selalu sebelum orang datang dia sudah datang. Di pelayanan kerja luar biasa. Ya. Tapi begitu masuk rumah, tidak ada senyum di wajahnya. Tidak ada senyum di wajahnya. Dia mengukur orang-orang itu seperti di kantornya. Harus begini, harus begitu, rapi semua. Jadi itu pula yang dia lakukan di rumahnya. Istrinya salah sedikit saja, harus ada sanksi. Itu kan kantor itu. Bukan kantor. Ini rumah tangga, bukan di kantor. Ya, bukan di kantor. Jadi hal yang seperti ini itu namanya bermuamalah tidak ma'ruf namanya. Kalau di kantor dia seperti itu, yang ma'rufnya memang profesional kerja seperti itu. Tapi kalau di rumah lain caranya. Lain caranya. Iya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dimaklumi ya, banyak hal yang terjadi antara beliau dan istrinya. Pernah dengar hadits dua orang istri Nabi lempar-lemparan di depan beliau? Hah? Itu terjadi di depan beliau. Iya. Sampai pernah terjadi istri beliau marah, itu ketahuan sama sebagian sahabat. Nabi hanya berkata, ibu kalian lagi marah. Ibu kalian lagi apa? Lagi marah. Ya. Jadi hal yang seperti itu biasa, wajar terjadi. Manajemennya beda. Nabi di dalam menyikapinya. Ya, kalau hitung masalah zakat, harta negara datang, ya seperti Ibn Lutbiyah ya, dia datang. Dia bawa tugasnya dikirim ke Bahrain untuk menjemput harta negara. Begitu dia datang, dia katakan ini harta negara yang saya diutus dengannya. Betul, dia amanah di situ. Tapi masalahnya di mana?
Dia keluarkan satu tas lagi. Dia katakan ini pemberian, hadiah diberikan kepada saya. Nabi SAW marah, naik beliau ke atas mimbar. Beliau bilang, tidakkah Ibn Lutbi ini pantasnya dia duduk di rumah saya, rumah ayahnya saya. Kami utus dia dengan sebuah utusan, dia pulang, dia katakan ini tugas saya, kemudian ini hadiah dihadiahkan untukku. Itu tidak boleh seorang pegawai, dia sudah digaji untuk sebuah tugas, lalu dia mengambil hadiah di atas tugasnya. Itu letak marahnya Nabi SAW. Itu ngambil hadiah itu kan tugas dia. Ngapain diambil hadiah? Itu profesional, nggak ada masalah. Tapi Rasulullah SAW ketika ada masalah di rumah beliau, itu turun satu surah itu terkait dengan sebagian istri beliau ya, turun sebagian satu surah. Dan di situ dikatakan indahnya Rasulullah SAW. Arrafa an ba'diha wa a'rada an ba'd. Nabi SAW menjelaskan sebagian kekeliruan istrinya dan sebagian yang lain beliau tinggalkan. Karena itu di dalam rumah tangga manajemen memperbaikinya itu beda dengan manajemen perusahaan. Kadang di perusahaan ya, ini saya tidak berbicara di pendidikan. Pendidikan kadang manajemennya mirip rumah tangga. Bahkan di pendidikan kadang manajemennya mirip negara. Iya. Dan ini saya sering kasih bahasa yang mengatur pendidikan dengan manajemen perusahaan, itu orang nggak ngerti pendidikan. Nggak ngerti pendidikan. Sama gitu, guru ada kesalahan dan seterusnya. Itu kadang manajemennya beda dengan perusahaan. Ya. Jadi Nabi itu ketika istrinya salah, Nabi ingatkan sebagian. Sebagian ini sudah menyadarkan dia akan kesalahannya yang lain. Jangan ada 10 kesalahan. Kamu salah yang pertama. Dulu belum selesai. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima. Mau kemana? Duduk dulu. Saya beresin dulu. Nggak seperti itu caranya. Ya. Tapi Nabi ingatkan sebagian. Dan beliau berpaling dari apa? Sebagian yang lain. Itu husnul khuluq namanya. Keindahan akhlak. Itu muasyarah bil ma'ruf. Ya, hal yang ma'ruf kepada keluarga. Memang seperti itu caranya. Seperti itu caranya. Jadi ketika pengaturan rumah tangga itu diatur sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat, maka insya Allah ta'ala hasilnya juga akan lebih bagus. Ya. Jadi ini ayat ini subhanallah ya, kalau kita masuk di dalam rincian-rinciannya, dia kaidah besar sekali. Kaidah besar di dalam berinteraksi. Iya. Dan itulah Rasulullah SAW mendudukkan segala sesuatu itu pada tempatnya dan porsinya masing-masing. Di urusan negara beliau detail, teliti. Sebab ini masalahnya masalah amanah ini. Tapi kalau di bab di rumah tangga, beliau kadang bergampangan. Ya, kadang di sebagian hal Nabi SAW beliau kerja pekerjaan istrinya. Beliau kerja pekerjaan istrinya. Ya, kalau suami masa sekarang kan, itu kan kerja dulu, bukan kerjaan saya. Tapi Rasulullah SAW enggak, beliau kerja sebagian dari kerjaan istrinya. Begitu waktu sholat beliau keluar. Iya, itu di sebagian kondisi Rasulullah SAW melakukannya. Baik. Kemudian dikatakan di kelanjutan atau di akhir dari ayat ke-19, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Wah, ini luar biasa ini. Dari ayat ini. Kalau kalian tidak senang pada istri-istri kalian, maka barangkali pada sesuatu yang kalian tidak senangi itu, Allah akan jadikan di belakangnya kebaikan yang sangat banyak. Ini luar biasa ya dari pedoman Al-Quran ini. Iya. Nah, ini semana dengan hadits Nabi SAW, la yafruku mu'minun mu'minatan fa in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah seorang mukmin itu menjelekkan mukminah yang lainnya. Maksudnya suami dia menjelekkan istrinya atau merendahkan istrinya.
Sebab kalau dia benci kepada istrinya suatu akhlak, pasti ada hal yang lain yang dia senangi. Ada hal yang lain yang dia senangi. Karena pada perempuan itu tidak mungkin pada semua perempuan itu tidak baik. Ada misalnya hal yang dia tidak senangi, ada hal lain juga dia senangi. Iya. Barangkali pada hal yang dia tidak senangi itu di ayat ini dikatakan, kalau kalian tidak menyenangi mereka, barangkali Allah jadikan pada sesuatu yang kalian tidak senangi itu kebaikan yang sangat banyak di situ. Dijadikan kebaikan yang sangat banyak. Iya. Dan ini subhanallah, terbukti ya akan hal ini. Makanya kalau kita di pembahasan tentang keluarga itu betul ya, samudra tidak ada tepiannya. Sebab kalau kita perhatikan saja dari kehidupan Rasulullah SAW terhadap istri-istrinya, itu luar biasa pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalamnya. Iya. Pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalamnya. Saya beri contoh terkait dengan ayat ini ya. Barangkali kalau kalian apabila kalian membenci mereka, tidak suka kepada mereka, maka barangkali Allah jadikan pada hal yang kalian tidak senangi, Allah jadikan padanya banyak kebaikan. Jadikan banyak kebaikan. Iya. Ketika istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang turun di ayat di surah At-Tahrim itu, antara Aisyah dan Hafsah, maka itu kan dikasih pilihan. Iya, in tatuba ilallahi faqad sagat qulubukuma wa in tadhahara alaihi fa innallaha huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika dhahir. Asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairan minkunna. Kalau kalian berdua tidak bertobat kepada Allah, barangkali kalau kalian berdua bertobat, maka hati kalian sudah menjadi suci. Kalau kalian tidak bertobat, maka ingat bahwa yang menolong Nabi itu adalah Allah, para malaikat, orang-orang soleh dan kaum mukminin. Kemudian Allah tegaskan, barangkali kalau kalian tetap seperti itu, barangkali Allah akan ganti nabinya dengan istri-istri yang lebih baik daripada kalian. Muslimatin, mu'minatin, qanitatin, taibatin, abidatin, saihatin. Ini 6 sifat ini. Perempuan salihah semua. Iya. Itu kan hal yang tidak menyenangkan terjadi. Tapi lihat apa yang didapatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dapat perempuan-perempuan yang terbaik di atas muka bumi. Karena ternyata istri-istri beliau, saya mau tanya, setelah kejadian itu diganti atau tidak? Tidak diganti. Karena kekeliruan dan kesalahan ini yang terjadi itu tidak menyenangkan, membuat 2 istri beliau itu semakin terpelajar. Ya. Akhirnya mereka pun kembali menyadari kesalahannya dan tetap bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kata para ulama, tatkala mereka tidak diganti, itu artinya istri-istri Nabi yang ada itu adalah perempuan yang terbaik di atas muka bumi. Jadi ujian-ujian itu, hal-hal yang tidak menyenangkan, kadang itu akan membawa kepada perkara-perkara yang baik. Perkara-perkara yang baik. Disinilah letak kadang kekurangan. Pada si suami kadang dia lihat pada istrinya ada kekurangan, wah ini kurang ideal. Si istri juga seperti itu. Ketika terjadi pada suaminya, kenapa kamu tidak seperti orang lain? Kayak begini. Itu hal yang tidak benar. Nah itu jangan ada bahasa yang seperti itu ya di antara suami istri. Iya. Sebab memperbandingkan itu bahasa yang buruk. Iya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada di dalam histori kehidupan beliau seperti itu terhadap istri-istrinya. Ya, ini di manajemen beliau banyak istri ya. Seperti itu. Beliau tidak ada memperbandingkan. Dan itu dari keindahan beliau di dalam mengatur rumah tangganya.
Kemudian di dalam ayat ini juga menunjukkan kepada kita bahwa apabila seseorang itu menerima qanaat terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala, mungkin dia akan diberi sesuatu yang lebih baik daripada itu. Karena itu jangan kita selalu berburuk sangka. Nah, ini penting ini dalam kehidupan berumah tangga. Ini juga samudra tidak ada tepiannya. Sebab ini pintu ibadah luar biasa. Andai kata kita hidup dengan satu pintu ibadah ini saja, saya tidak bisa bayangkan betapa banyak pahala yang didapatkan. Iya. Ini namanya berbaik sangka kepada Allah. Husnudzan. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kalau kalian membenci istri-istri kalian, barangkali pada hal yang kalian benci itu Allah akan jadikan kebaikan yang banyak. Itu namanya berbaik sangka. Tidak ada hal yang buruk bagi dia. Wah, ini mungkin hal tidak enak sekarang. Pahit bagi saya untuk saat ini. Tapi barangkali di belakang hal ini Allah menghendaki untuk saya banyak kebaikan. Allah menghendaki untuk saya banyak kebaikan. Dan itu saja dari sudut banyaknya kebaikan di belakang hal yang seperti ini itu dibahas oleh para ulama. Ya, jenis-jenis kebaikan yang mungkin didapatkan oleh seorang hamba di belakang hal itu. Cukup misalnya ya, antara suami dan istri saling mengerti kekurangan. Satu, dia punya sifat sabar. Sabar ini pahala yang sangat besar. Dua, dia bersyukur terhadap karunia Allah Subhanahu wa taala. Iya. Syukur. Tiga, kita ini membaca dari Asmaul Husna, nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Alim, Al-Qadir, Al-Ghafur. Itu nama-nama itu ada pengaruhnya di dalam kehidupan. Karena nama itu kadang terkait dengan sebuah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah Ar-Rahman terdapat di dalamnya kandungan rahmat. Dan Allah Subhanahu wa taala rahmatnya di tengah manusia. Dan Allah cinta. Pengaruh nama-namanya itu ada di tengah makhluknya. Jelas ya? Maka kita kadang kena ujian. Kita cermati dari nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim. Oh, ini mungkin ujian tapi nggak berat. Ada orang yang lebih berat dari saya kena ujiannya. Iya. Wah, ini mungkin dari nama Allah Al-Ghafur. Dosa-dosa saya ini banyak. Tapi saya ditegur di sini. Padahal masih banyak dosa saya yang lain. Mungkin ada yang lebih besar. Ini mungkin menjadi peringatan untuk saya agar supaya saya bertobat dari dosa-dosa saya yang lain. Banyak hal yang bisa dipetik dari kebaikan di situ. Iya. Karena itu ini pintu namanya husnudzan. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bawaan ini kalau suami dan istri punya ini, ya, maka itu insyaallah taala meyakinkan pasti tidak akan ada masalah di dalam kehidupan berumah tangga. Iya. Dalam kehidupan berumah tangga. Sampai pada kondisi yang di kalangan sebagian orang pun dia menghindari hal itu, dia tidak senangi, tapi dia nampak hal yang lain, itu akan merubah banyak situasi. Iya. Karena saya pernah baca ya di sebagian, saya pernah sebut ya bahwa saya baca di sebagian buku-buku adab. Itu ada seorang perempuan, dia saya lupa apa ditinggal mati oleh suaminya atau diceraikan. Dia punya 2 anak. 2 anak ini sangat tampan sekali. Dia punya 2 orang anak. Sangat tampan. Walinya, ayahnya, tiap kali perempuan ini dilamar orang lain, dia nggak mau. Dia nggak mau menikahkan. Menolak. Ya orang-orang banyak yang mau melamarnya. Karena dia lihat pada 2 anaknya, oh ini ganteng-ganteng anaknya, berarti ibunya ya mirip-mirip seperti itulah. Begitu kan pikiran orang-orang. Tapi akhirnya suatu hari ayahnya itu berjumpa dengan seseorang. Orang yang salih, orang yang baik. Iya. Dan ayahnya mau. Akhirnya
dia mintalah kepada putrinya, minta izin untuk menikah dengan orang baik, orang salih. Maka di awal pertama hari dia berjumpa dengan istrinya, maka dia melihat wajahnya itu adalah wajah perempuan yang sangat jelek sekali, nggak pernah dia melihat seperti itu. Iya, dia kaget. Tapi setelah perempuan ini berbicara, semuanya itu hilang bagi dia. Di depannya ini adalah perempuan yang paling cantik baginya. Itu bisa berubah dengan akhlaknya yang mulia. Bisa berubah dengan akhlaknya yang mulia. Karena itu ukuran sebenarnya cantik, jelek itu kan sesuatu terkait dengan pandangan mata, apa yang biasa dilihat. Tapi hakikatnya kecantikan itu bukan pada fisik sebenarnya. Itu kecantikan pada akhlak, kecantikan pada agama. Karena itu makna berbaik sangka itu luar biasa. Ya, itu membawa kebaikan untuk seorang hamba di dalam kehidupannya. Baik, kemudian di ayat setelahnya, di ayat yang ke-20, dikatakan wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a ata'khudhunahu buhtanan wa itsman mubina. Kalau kalian ingin mengganti istri di tempat istri yang lain, ini pelajaran bahasa Arab ini ya. Zaujin di sini itu diartikan istri. Karena tidak ada kata zauj dalam bahasa Arab itu artinya suami. Iya. Jelas ya? Itu diartikan istri. Itu di penggunaan ayat Al-Quran. Makanya yang fasihnya itu kalau dikatakan kepada perempuan hadihi zauji, bukan dikatakan hadihi zaujati, enggak. Jelas ya? Itu fasihnya begitu dalam bahasa Arab. Ya kalau kalian ingin mengganti istri di tempat istri yang lain, ini seorang dia sudah punya istri. Harusnya misalnya istrinya 4 ya, dia mau menikah lagi, nggak bisa dia menikah. Nah sekarang istri yang satu ini dia ingin ganti. Dia siapkan harta kintar banyak sekali. Saya ganti mahar kamu. Ini yang penting kamu mau dilepaskan, diganti dengan yang lain. Maka Allah katakan fala ta'khudhu minhu syai'a. Jangan kalian terima darinya sesuatu apapun, dilarang. Ata'khudhunahu buhtanan wa itsman mubina? Apakah kalian ingin mengambil pemberian itu sebagai kedustaan dan dosa yang jelas? Wa kaifa ta'khudhunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Bagaimana kalian bisa mengambilnya, rela mengambilnya? Padahal sebagian dari kalian sudah berhubungan dengan sebagian yang lain. Maksudnya kalian sudah suami istri. Iya. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, dan para istri kalian ini sudah mengambil dari kalian sebuah sumpah yang sangat berat. Perjanjian yang sangat tebal sekali. Ini penjelasan tentang kedudukan berumah tangga. Ikatan suami istri. Ikatan suami istri ini bukan sembarangan ya. Ini ikatan suci, dibahasakan dalam ayat ini mitsaqan ghalidha. Perjanjian yang paling berat atau perjanjian yang sangat berat. Iya. Kenapa dikatakan perjanjian yang sangat berat? Karena di dalamnya dihalalkan, di pernikahan itu dihalalkan untuknya apa yang tadinya diharamkan. Dihalalkan untuknya apa yang tadinya diharamkan. Maka itu dinilai sesuatu yang berat. Diagungkan di dalam agama. Diagungkan di dalam agama. Iya. Makanya ikatan pernikahan itu subhanallah dari sesuatu yang harusnya selalu dijaga, selalu dipelihara. Iya. Karena itu berkembang di situ pembahasan para ulama ya tentang hukum melepas ikatan pernikahan. Melepasnya itu banyak namanya ya di pembahasan fikih, banyak namanya. Kadang disebut talak, kadang disebut fasakh, kadang disebut khulu, ada beberapa bentuk. Ya, bentuk-bentuk dari melepas ini
itu pada asalnya tidak diperbolehkan. Atau di pendapat sebagian ulama paling sedikitnya dikatakan makruh. Hal yang apa? Hal yang makruh. Sebab ini perkara yang besar diambil. Perkara yang besar. Karena itu dipetik dari sini bahwa pada pernikahan, pada rumah tangga, pada berkeluarga, ini suatu hal yang besar. Allah mengagungkannya. Allah membesarkannya. Iya. Maka kalau ingin pintu pahala, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Bagi siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, simbol-simbol Allah, itu adalah bagian dari ketakwaan di dalam hati. Bagian dari ketakwaan di dalam hati. Baik. Jadi ini kandungan dari dua ayat yang terakhir ini. Ayat 20 dan 21. Penjelasan tentang kedudukan berumah tangga dan pentingnya hal tersebut. Ya kenapa? Karena di dalam kehidupan berumah tangga itu samudra ketaatan tidak ada ujungnya. Iya, tidak ada ujungnya. Perhatikan, suami dan istri membangun rumah tangganya, itu nggak tahu berapa banyak dari pintu ibadah di situ. Betapa banyak dari pintu ibadah di dalamnya. Makanya para nabi dan para rasul, walaqad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah. Sungguh kami telah mengutus para rasul sebelum kau Nabi Muhammad, dan kami jadikan untuk mereka istri-istri dan keturunan-keturunan. Para nabi dan para rasul diberikan untuk mereka istri dan keturunan, berumah tangga. Berumah tangga. Iya. Tidak dikenal dari para nabi dan para rasul itu tidak berumah tangga. Tidak dikenal. Apalagi berdasarkan ayat tersebut. Maka itu kemuliaan, banyak kebaikan di dalamnya. Tingkatan manusia yang paling mulia, semuanya berkeluarga. Semuanya berkeluarga. Menunjukkan itu jalan yang terbaik, hal yang terindah. Ya. Dan ini bagaimana suami dan istri berinteraksi di dalam hal tersebut, itu diberi bab khusus dalam buku-buku fikih. Ada namanya Kitabul Isyrah. Pembahasan bagaimana berinteraksi suami dan istri, bermuamalah, haknya masing-masing dan kewajibannya masing-masing diterangkan. Dan itu ada di buku-buku fikih. Baca buku fikih mana saja, pasti ada pembahasan itu. Bahkan kadang dikhususkan satu buku khusus, seperti Imam An-Nasai. Beliau punya buku seputar hadits ya, Kitab Isyratin Nisa. Bagaimana bermuamalah dengan para perempuan. Iya. Para istri. Itu ditulis buku khusus. Sebab ini pintu ibadah yang sangat banyak di dalam hal ini. Ya, bagaimana dia bermuamalah dengan keluarganya, bagaimana dia menafkahi, kemudian bagaimana terkait dengan masalah hubungan antara suami dan istri, etika-etika, adab-adabnya. Iya. Kemudian terkait dengan hak-hak, ya dan seterusnya itu diterangkan dari hal yang wajibnya, hal yang disunahkannya, perkara yang dianjurkannya, bagaimana Nabi dan para sahabatnya berjalan di atas hal tersebut. Ya kalau kita masuk di dalam hal ini luar biasa sebenarnya. Subhanallah. Ini pintu ibadah luas sekali. Belum lagi di dalam rumah tangga ada namanya anak-anak dan keturunan. Anak-anak dan keturunan. Itu pembahasan tentang mendidik anak-anak itu. Mendidik keturunan itu. Mendidik keturunan. Ini juga pintu-pintu ibadah luas sekali. Bahkan disitulah kebahagiaannya kedua orang tua. Lahan ketaatannya. Bahkan kadang anak-anaknya itu menjadi pintu-pintu surganya. Hal-hal yang meringankannya di kehidupan dunia dan di akhiratnya. Ya, sebagaimana anak itu juga
terhadap orang tuanya punya pengaruh yang sangat besar, khususnya ibunya. Punya hak yang besar terhadapnya. Doa ibunya itu luar biasa untuk dirinya. Iya, luar biasa untuk dirinya. Sampai orang Arab itu kadang membahasakan, kalau misalnya ada orang dapat rezeki begitu ya, tiba-tiba orang lain nggak dapat, dia bilang kamu didoakan sama ibumu ya. Gitu dia bahasakan itu. Dia nggak cari sebab kenapa kamu, misalnya di antara 10 orang. Ini wajar ya, ini satu orang aja yang aneh ini. Kok bisa ada di sini dia? Kok bisa dapat kamu? Biasanya dia bahasakan kamu didoakan ibumu ya. Itu maksudnya karena mereka itu paham bahwa doa ibu itu luar biasa pengaruhnya kepada apa? Kepada anak-anaknya. Iya. Ini pintu pendidikan ini, tarbiyah ini, di dalamnya terdapat berbagai keindahan. Berbagai keindahan. Kemudian dari sudut lainnya juga, di dalam kehidupan berumah tangga, Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap dari kalian itu bertanggung jawab, diberi tanggung jawab. Dan setiap dari kalian akan ditanyai tentang tanggung jawabnya. Diberi rincian-rincian. Suami dia tanggung jawab terhadap keluarganya, istri tanggung jawab terhadap anak-anaknya, terhadap rumah suaminya. Kemudian si budak bertanggung jawab terhadap harta tuannya, dan seterusnya disebut tanggung jawab. Kemudian di akhir hadits Nabi SAW kembali menegaskan, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ketahuilah bahwa setiap dari kalian adalah orang yang bertanggung jawab dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Iya. Ini pintu ibadah ini. Pintu ibadah. Nabi SAW mempersaudarakan antara Abu Darda dan Salman Al-Farisi. Dipersaudarakan. Dan ini dari strategi Nabi SAW dan keindahan aturan Islam. Awal kali beliau tiba di kota Madinah, ada kaum muhajirin, ada kaum al-ansar. Nabi persaudarakan antara mereka. Di antara yang dipersaudarakan itu Abu Darda dan Salman Al-Farisi. Suatu hari Salman Al-Farisi dia datang ke rumah Abu Darda. Dilihat istrinya pakaiannya kayak pakaian orang yang tidak punya suami. Kerja sana sini tidak pernah ada pakaiannya lusuh. Iya. Maka dia tanya tentang suaminya. Ternyata Abu Darda ini kerjanya di siang hari dia puasa. Nggak pernah dia berbuka, puasa tiap hari. Di malam hari dia sholat. Terus dia sholat. Di malam hari. Nggak ada waktu untuk istrinya. Maka begitu Salman Al-Farisi datang, disuguhkan makan oleh Abu Darda, kata Salman Al-Farisi, saya nggak akan makan sampai kamu makan. Bukalah Abu Darda hari itu. Malam harinya suruh tidur. Kata Abu Darda, saya nggak mau tidur. Kata Salman Al-Farisi, saya nggak mau tidur. Kamu tidur juga. Tidur. Tiba-tiba mau bangun lagi. Nggak, tidur terus, diawasi. Sampai begitu sepertiga malam, ya sekarang nggak apa-apa. Sholat. Setelah itu Salman Al-Farisi berkata kepadanya, inna li rabbika alaika haqqan, wa li zawjika alaika haqqan, wa li jasadika alaika haqqan, fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Rabb kamu ada haknya, istri kamu juga ada haknya, jasad kamu ada haknya. Beri setiap pemilik hak, haknya masing-masing. Iya. Abu Darda datang kepada Nabi SAW melaporkan kejadian itu. Kata Nabi, sadaqa Salman. Salman sudah benar. Dan itu ucapan Nabi di banyak hadits yang lain. Nabi memang berucap seperti itu. Jelas ya? Nah, itu yang diambil oleh Salman, diberikan kepada siapa? Kepada Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Iya. Jadi maksudnya setiap orang itu ada haknya. Istri ada haknya. Suami juga ada haknya. Nah, ini ada aturannya. Kalau ini pembahasan lain ya, saya nggak bahas di sini. Masalah hak suami itu apa, hak istri itu apa. Iya. Dan itu perlu diperjelas agar supaya seseorang itu tahu lahan ibadahnya itu apa. Kewajibannya itu apa.
Tapi ingat, di dalam kehidupan berumah tangga, suami dan istri itu, pokok yang perlu dia kerjakan, yang harus selalu dia ingat, adalah menunaikan kewajibannya, bukan mencari haknya. Bukan mencari haknya. Haknya boleh dia minta. Ya, boleh dia minta, nggak apa-apa. Tapi yang paling pokok adalah apa? Adalah kewajibannya. Itu yang paling pokok. Makanya suami itu kalau dia tidak berlaku adil terhadap istrinya, dia datang pada hari kiamat dalam keadaan pincang. Itu kewajibannya tidak dia tunaikan. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ada ancaman neraka. Bayangkan. Jelas ya? Dan si istri juga seperti itu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang perempuan, Nabi tanya, "Kamu sudah bersuami?" Kata si perempuan itu, "Iya, sudah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bagaimana kamu terhadap suamimu?" Kata perempuan tersebut, "Ya Rasulullah, saya terus melayaninya sepanjang saya masih mampu." Ya kan? Nabi tidak berkata bagus ini, tapi Nabi masih mengingatkan. Kata beliau, "Lihatlah di mana dirimu dari suamimu. Karena suamimu itu jannatuki wa naruki. Dia adalah sorga dan nerakamu." Pada suamimu. Diingatkan kewajiban. Diingatkan kewajiban. Ini pokok sebenarnya. Kalau suami dan istri semuanya memikirkan kewajibannya. Suami dan istri punya anak-anak. Kedua orang tua ada kewajibannya. Anak-anak ada kewajibannya. Semuanya berpikir kewajibannya masing-masing. Bagaimana dia tunaikan. Maka akan bagus rumah tangga itu. Dan mereka juga akan selamat di dunia dan di akhirat. Sebab kalau kewajibannya dia tunaikan, dia akan selamat di sisi Allah. Adapun haknya, hak itu mudah. Kalau kita tidak dapatkan di dunia, Allah tidak akan telantarkan hak kita di akhirat. Pasti kita dapat hak kita. Yang paling banyak masalah di dalam berumah tangga itu karena suami dan istri selalu di ujung lisannya, hak saya mana? Hak saya mana? Ribut dengan masalah hak. Tapi giliran ditanya kewajibannya bagaimana? Ini yang menjadi masalah. Padahal kalau kewajiban yang selalu dia pikirkan, masalah hak itu dia gampangkan saja. Itu mungkin Allah akan beri dia lebih banyak daripada apa yang harusnya dia miliki. Dan ini dari simbol berumah tangga. Coba bayangkan ya Umar ibn Khattab itu radhiyallahu ta'ala anhu. Iya. Umar ibn Khattab. Nah, ada yang tidak kenal Umar ibn Khattab ya dari sudut ketegasan. Iya. Bagaimana Umar lewat di sebuah jalan saja, ada anak kecil lagi main gitu, bubar itu. Kalau melihat Umar. Padahal Umar kalau di rumah, istrinya kadang ngomel ke Umar. Bicara juga kepadanya. Ya, kamu begini dan begini gitu. Dan Umar biasa-biasa saja. Itu kehidupan ya, potret kehidupan berumah tangga di tengah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka bergampangan dengan hal yang seperti itu. Iya. Baik. Jadi terkait dengan ini kaidah penting ya di dalam mengarungi samudra berumah tangga. Bahwa seorang itu pandai untuk memikirkan bagaimana menunaikan kewajiban. Hak-hak nggak ada masalah, dia boleh minta, tapi jangan itu menjadi fokusnya. Karena kalau haknya tidak diberi di dunia, nggak ada masalah, dia akan diberi oleh Allah di akhirat. Sepanjang kewajibannya dia sudah apa? Dia sudah tunaikan. Baik. Kemudian di sini diterangkan di ayat yang ke 35 dan 36 dari surah Nisa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Yang laki-laki itu dia qawwamun. Mereka yang menegakkan para perempuan. Ya. Kalau di surah Al-Baqarah dikatakan walil rijali 'alaihinna darajah. Dan laki-laki itu ada satu derajat di atas mereka para perempuan. Kenapa laki-laki itu adalah qawwamun?
mereka yang menegakkan menjadi patokan terhadap perempuan, disebut dua sebab di sini. Sebab yang pertama, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Karena Allah beri kekhususan untuk mereka. Iya, diberi kekhususan. Jadi jangan bertanya, kenapa ada syariat begini untuk laki-laki saja, perempuan tidak ada? Kenapa laki-laki dijadikan lebih tinggi daripada perempuan di dalam rumah tangga? Itu jangan ditanyakan. Kenapa? Karena Allah sudah terangkan, itu keutamaan Allah lebihkan sebagian manusia di atas sebagian yang lain. Itu sudah ketentuan Allah. Itu satu. Terus yang kedua, wabima anfaqu min amwalihim. Karena pada suami dan istri yang wajib menafkahi itu adalah suami. Istri tidak wajib menafkahi. Ya kalau misalnya istri dia punya harta, suaminya bekerja, maka istri tidak ada kewajiban, walaupun dia punya harta, tidak ada kewajiban menafkahi. Karena kewajiban menafkahi itu kewajiban siapa? Kewajiban suami. Itu memang sudah diposisikan di dalam syariat. Ya, seperti itu. Dan memang kebanyakan manusia seperti itu kondisi dan keadaannya. Seperti itu kondisi dan keadaannya. Karena itu sebagian as-salaf rahimahumullah, ketika ada putrinya akan menikah, iya, dia berkata kepada putrinya, kamu nanti akan keluar dari rumah yang kamu familiar di rumah ini, maksudnya dari rumah ayahnya, menuju ke tempat rumah yang kamu tidak mengenalnya. Kamu tidak mengenalnya. Maka pesan ayahnya, jadilah engkau budak untuk suamimu, maka suamimu akan menjadi budak pula untuk engkau. Itu cara menguasai hati suami. Iya, cara menguasai hati suami. Itu bukan dengan masalah kuat-kuatan, bukan dengan masalah marah-marahan, tapi dengan sesuatu yang mengikat hati. Sesuatu yang mengikat hati. Karena itu kata syair bijaksana. Ini perumpamaan bijaksana yang berjalan. Iya. Dibahasakan oleh sebagian ulama kita rahimahullah. Ini ada di Nunia Abul Fathah Al-Busti. Beliau berkata, ahsin ilan nasi tastabid qulubahuma tastabid qulubahumu fatala masta'badan nasu ihsan. Fatala masta'badan nasa ihsanu. Kata beliau, berbuat baiklah kepada manusia, kamu akan memperbudak hati-hati mereka. Karena sepanjang sejarah manusia itu diperbudak oleh perbuatan baik. Iya. Aqra bin Habis itu berkata, saya sebelum masuk Islam, wajah Nabi Muhammad adalah wajah yang paling sebenci di atas muka bumi. Kata Aqra bin Habis ini. Kenapa wajah yang paling dia benci? Dia ini tokoh di kota Madinah. Mulai banyak dari kaumnya yang masuk Islam. Dia akan kehilangan anggota. Padahal dia pimpinan tokoh yang tadinya sudah banyak sekali hal yang dia dapatkan, tapi karena datang Nabi Muhammad, mulai hal itu pudar dari dirinya. Maka dia katakan, wajah Nabi Muhammad tadinya wajah yang paling saya benci. Tapi setelah itu Nabi Muhammad beri saya 100 ekor unta. Lalu saya diberi lagi 100 ekor unta. Diberi lagi 100 ekor unta. Kata beliau, jadilah wajah Nabi Muhammad wajah yang paling saya cintai di atas muka bumi. Perhatikan, berubah dengan apa? Berubah dengan dengan pemberian. Itu ihsan. Iya. Itu ihsan. Jadi kalau seorang suami dan istri sama-sama berbuat baik, ya, maka itu adalah sebab yang dengannya dia memegang hati suami atau hati istri. Itu sebenarnya inti permasalahan di situ. Iya. Karena itu dikatakan di sini wabima anfaqu min amwalihim. Di antara keutamaan suami itu adalah dia berinfak. Kewajibannya atas mereka. Nah, tapi diterangkan di sini dua ciri perempuan yang salihah. As-salihatu
Perempuan-perempuan salihah itu siapa mereka? Dua sifatnya. Qanitatun, perempuan yang giat beribadah. Hafidhatul lil ghaibi, dia selalu menjaga hak suaminya, harta suaminya, apa yang terkait suaminya bil ghaib, dikala suaminya tidak ada. Bima hafidhallah, karena penjagaan Allah, atau dengan hal yang Allah perintah. Ya sesuai dengan apa namanya di dalam menafsirkan. Apa namanya dari mana penafsiran ayat ini di tengah para ulama. Iya. Jadi dia memelihara apa yang diberi oleh suaminya untuk dijaga, dia jaga. Dia pelihara. Dia pelihara. Maka ini dua sifat ya perempuan salihah disebut di sini. Satu qanitat. Qanitat artinya perempuan yang taat. Istiqamah di atas syariat Allah. Ini qanitat ini kata subhanallah mewakili banyak sifat yang indah. Banyak sifat yang indah. Karena itu kata para ulama, ayat ini itu meringkas untuk kita semua ciri perempuan salih dalam dua sifat saja. Jadi ciri perempuan salih cuma diringkas dalam dua sifat. Sifat yang pertama, qanitat. Ini ringkasannya, qanitat ini hubungan antara dia dengan Allah. Hubungan antara dia dengan Allah. Dia bagus di situ. Sifat yang kedua, hafidhatul lil ghaib, menjaga hak-hak suaminya ketika dia ditinggal atau suaminya tidak ada di rumahnya. Ini sifat yang kedua dari kesalihan perempuan yang salihah ini adalah hal yang terkait dengan hak-hak suaminya. Terkait dengan hak-hak suaminya. Makanya kalau dua hak ini sudah terjaga, hak terkait dengan Allah, ini hak terkait dengan Allah ini banyak bahasanya dalam Al-Quran. Muslimatin, mu'minatin, qanitatin, taibatin, abidatin, saihat. Ini semuanya hubungan antara dia dengan Allah. Sifatnya lain lagi di ayat yang lain, tapi sebenarnya masuk di dalam qanitat. Jelas ya? Hafidhatul lil ghaib, ini keahlian dia terkait dengan suaminya. Penjagaan terkait dengan suaminya. Ini sifat terpuji yang kedua. Karena itu di sejumlah hadits Nabi SAW membahasakan sorga untuk perempuan di atas dua hal ini. Misalnya dalam hadits Abu Hurairah, diriwayat Ibnu Hibban, Rasulullah SAW bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hassanat farjaha wa ata'at zawjaha tadkhulul jannata min ayyi abwabil jannati sya'at." Apabila seorang perempuan itu dia sholat 5 waktu, dia puasa di bulan Ramadan, dia menjaga kehormatan dirinya, dan dia taat kepada suaminya. Ini 4 hal mengumpulkan hak Allah dan hak suami. Kalau dia lakukan hal ini, kata Nabi SAW, dia akan masuk surga dari pintu surga mana saja yang dia senangi. Ini luar biasa ya. Luar biasa. Makanya para perempuan itu di dalam Islam itu diberi dari sebab-sebab masuk surga banyak sekali. Dan lebih daripada itu diberi sebab masuk surga hal yang memudahkan mereka. Coba bayangkan sholatnya di rumah itu lebih baik daripada di masjid. Nggak usah mikir sholat berjamaah di masjid, banyak orang dihadir di situ, dia bolak-balik 5 waktu ke masjid. Nggak usah dia pikir, sholat saja baik-baik di rumahnya. Sholatnya dia di tengah rumahnya itu lebih baik daripada dia sholat berjamaah di masjid. Diberi keutamaan khusus, diangkat derajatnya secara khusus, dimudahkan jalannya ke surga. Rumahnya itu bisa jadi surganya, bisa jadi surganya. Diberi banyak kemudahan. Jadi intinya perempuan yang salihah dua sifatnya. Sifat yang pertama, hubungan dia dengan Allah, hak kepada Allah itu bagus. Dan sifat yang kedua, hal yang terkait dengan hak-hak suaminya dalam rumah tangganya itu juga bagus. Itu 2 hal. Penjabarannya bagaimana sifat-sifatnya, itu banyak ayat, banyak hadits. Tapi seputar itu kembalinya kepada 2 hal. Baik.
Kemudian disebutkan di sini di ayat hukum kalau terjadi masalah. Ya. Yang namanya rumah tangga itu bahtera di atas samudra. Semua orang tahu samudra itu nggak ada ya anginnya setiap hari angin sejuk. Ya. Anginnya datang sesuai dengan arah yang kita inginkan. Kadang ada angin keras di samudra itu, bahkan kadang datang badai yang dahsyat. Dan anginnya juga nggak bisa diatur sesuai dengan arah perahu, arah nahkoda yang ingin diinginkan. Nah, itu kehidupan memang, kehidupan. Tapi di dalam syariat kita diberi aturan. Jangan, tidak ada yang diluputkan, semuanya ada aturannya. Nah, di sini diberikan wallati takhafuna nusyuzahunna, dan para perempuan yang kalian khawatirkan. Iya. Nusyuz, dia tidak taat kepada suaminya. Tidak taat kepada suaminya, maka apa tahapan yang dilakukan? Pertama, fa'idhuhunna, nasihati secara mendalam. Iya. So ini perempuan apabila tidak diberi nasihat secara mendalam itu membahayakannya. Dan inilah yang menjadi masalah sebenarnya, karena Nabi SAW pernah melihat ke neraka dan beliau temukan di neraka itu kebanyakan penghuninya perempuan. Kebanyakan penghuninya perempuan. Dan salah satu sebabnya kenapa kebanyakan penghuninya perempuan, yakfurnal ashir. Disebutkan di dalam hadits karena dia kufur kepada suaminya. Kafir terhadap suaminya. Apa artinya kafir terhadap suaminya? Ya. Ini kalimat kufur kalau secara bahasa itu artinya dia mengingkari nikmat. Jadi di sebagian hadits itu dikatakan, andai kata suaminya berbuat baik kepada dia 1 tahun, lalu di akhir tahun suaminya bikin satu kesalahan, maka si istri akan berkata, kamu tidak pernah berbuat kebaikan sedikit pun. Padahal sudah 1 tahun ini. Gara-gara setetes nila rusak susu sebelahnya. Satu perbuatan buruk yang dilakukan menghabiskan semua kebaikannya. Ini tidak benar ya. Diberi nasihat. Fa'idhuhunna. Diingatkan. Diingatkan. Karena memang itu jiwa. Jiwa ini kalau kita perturutkan yang dia inginkan, kita perturutkan dia inginkan, itu biasanya membawa kepada hal yang tidak baik. Iya. Karena itu disebutkan dari sifat penduduk surga apa? Fa'amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun siapa yang takut kepada keagungan Rabbnya dan dia melarang jiwanya mengikuti hawa nafsunya, maka untuknya surga. Pintu masuk surga itu kita selalu bermaksiat kepada keinginan jiwa yang tidak baik. Iya. Itu harus ditahu itu. Pintu masuk surga. Jiwa itu kadang ada keinginannya. Mau begini, mau begitu. Itu kita harus bermaksiat. Harus bermaksiat. Dan itu harus dibiasakan. Harus dibiasakan. Misalnya untuk perempuan misalnya. Kebiasaan terlalu sering keluar untuk hal yang tidak ada gunanya. Padahal bisa dia lakukan di rumah. Itu perlu pelatihan jiwa. Pendidikan. Iya. Karena itu terhadap para istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini ayat-ayat tersendiri ya di surah Al-Ahzab. Sebenarnya ini penting dibahas ya. Di tema-tema terkait dengan keluarga. Ayat-ayat di surah Al-Ahzab itu kandungannya lebih pondasi-pondasinya itu lebih kuat, sebab itu ayat-ayat muhkamat kebanyakan dari surah Al-Ahzab itu terkait dengan hukum-hukum terkait dengan perempuan, rumah tangga dan seterusnya. Di ayat itu dikatakan waqarna fi buyutikunna. Ini perintah kepada istri-istri Nabi, dan perintah kepada istri-istri Nabi itu perintah juga kepada seluruh perempuan dari umat Islam ini.
dan berdiamlah kalian semua di rumah-rumah kalian. Itu perintah berada di rumah. Kata para ulama, asal dari perintah menunjukkan kewajiban. Asalnya di rumah itu kewajiban. Makanya rumah itu surganya perempuan. Dia sekedar di rumahnya saja dia dapat pahala. Iya, dia dapat pahala. Mau tidur seharian pun dia dapat pahala. Tetap di rumah ya. Kalau dia tahu bahwa dia diperintah, dia tidak keluar karena memang diperintah oleh Allah. Jelas ya? Diperintah oleh Allah. Tapi bukan artinya perempuan tidak boleh keluar dari rumahnya sama sekali. Bukan itu maknanya ya. Perempuan itu diizinkan keluar kalau misalnya dia keluar untuk ke masjid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tamnau ima Allahi masajid Allah. Jangan kalian melarang perempuan budak-budak perempuan Allah hadir ke masjid-masjid Allah. Ya. Sudah dijadikan rumahnya yang paling baik, sama dengan pahala sholat, lebih baik pahala sholat di rumahnya daripada dia sholat di masjid. Tapi bersama dengan itu tidak boleh dilarang keluar ke masjid. Sebab itu banyak maslahatnya. Para perempuan di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada satu hari diberi waktu, Nabi kasih mereka pelajaran dia waktu itu hari Kamis. Ya, keluar. Diberi waktu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nggak ada masalah. Jelas ya. Padahal yang ada kemaslahatannya itu nggak ada masalah. Asma bint Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu atau radhiyallahu taala anha itu dilihat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia datang dari kebunnya dan di atas kepalanya dia memikul dari dari hasil kebun, dari hasil kebunnya. Terus di rumahnya dia membersihkan, dia yang memandikan kudanya Zubair bin Awwam, merawat kudanya. Ini saya beri contoh-contoh pekerjaan para perempuan di masa para sahabat. Iya. Fatimah radhiyallahu taala anha pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tangannya melepuh. Banyak sekali pekerjaan dia lakukan di rumahnya. Datang kepada Nabi ketika Fatimah mendengar bahwa Nabi itu memiliki dari budak-budak tawanan perang. Fatimah ingin minta seorang pembantu. Jelas ya? Jadi maksudnya ini pekerjaan yang mereka kerjakan itu jelas. Itu jihad mereka. Dan di situ ketaatan mereka. Subhanallah. Iya. Makanya ketika mereka mengenal dari surganya berada di rumah. Iya. Dan itu asal kewajibannya. Dan juga diketahui bahwa boleh keluar kalau ada keperluan. Misalnya untuk keperluan rumah tangga, dia ingin belanja ke pasar dan seterusnya, itu nggak ada masalah. Tapi dia pergi sesuai dengan kadar keperluan saya. Sesuai dengan kadar keperluan. Atau ingin belajar menuntut ilmu, nggak ada masalah. Ya kalau ada dari perempuan nusyuz, langkah pertama fayudhuhunna, dinasihati. Nasihat mendalam. Yang kedua wahjuruhunna fil madaji'. Kemudian dihajar. Pisah ranjang. Pisah tempat tidur. Jelas ya? Ini satu rumah. Tapi ini hajar ini hanya boleh di rumahnya saja. Kemudian wadribuhun. Dan boleh untuk dipukul kalau diperlukan. Iya. Boleh untuk dipukul kalau diperlukan. Dan itu bahasanya oleh para ulama pada kadar yang sifatnya ada pendidikan. Bukan pukulan yang melukai atau memberi bekas atau menyentuh kepada tulangnya atau yang semisal dengan itu. Diberi pukulan yang ada efek jera untuknya, tetapi tidak membahayakannya. Kemudian dikatakan fa'in ata'nakum. Nah ini disebut ya. Disebut. Ya. Memang kadang sebagian suami itu berlebihan. Apalagi suami yang ringan tangan terhadap istri. Itu makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah datang seorang sahabi bertanya, ada dua orang yang melamarnya. Salah satunya dari sahabat itu, Nabi katakan kalau kamu nikahi dia, orang ini
tidak pernah meletakkan tidak pernah meletakkan tongkatnya dari bahunya. Kata para ulama, ini kinayah bahwa dia ini senang memukuli perempuan. Jadi kamu tahu aja bahwa ini kalau kamu nikah dengan dia, begitu dia akhlaknya. Diberitahu oleh Nabi SAW. Jelas ya? Akhirnya perempuan ini nikah dengan siapa? Nikah dengan Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Yaitu Fatimah ya, Fatimah bintu Qais. Menikah dengan Usama bin Zaid. Baik. Jadi Nabi ingatkan bahwa ada akhlak yang tidak baik seperti itu. Itu bukan akhlak yang bagus ya. Terkait dengan laki-laki. Itu cara kadang diperlukan untuk sebagian perempuan. Bermanfaat. Sebab kadang hal yang seperti ini itu bisa merubah cara berpikir. Bisa memberikan pelajaran, bisa memberi efek jerah. Tapi kalau tidak ada gunanya itu enggak dia lakukan ya. Iya. Kemudian dikatakan di sini pain ata'anakum fala tabghu alaihinna sabila. Tapi kalau mereka sudah taat, enggak boleh kalian bikin apapun terhadap istri-istri kalian. Ini diingatkan bahwa perempuan yang salihah hati-hati. Jangan berbuat hal yang di luar batasan. Iya. Ini sudah dilarang di sini. Fala tabghu alaihinna sabila. Jangan sekali-kali cari jalan melampaui batas terhadap mereka. Lebih dahsyatnya lagi Allah ingatkan di akhir ayat. Innallaha kana aliyan kabira. Sungguhnya Allah itu maha tinggi lagi maha besar. Tahu ini bahasa maha tinggi maha besar. Ini ancaman dahsyat. Allah ingatkan bahwa dirinya maha tinggi maha besar. Karena itu seorang sahabat pernah dilihat oleh Nabi dia pukuli budaknya. Maka Nabi berkata kepadanya, ya wahai Abu Fulan. Wahai Abu Fulan. Tahukah kamu bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih mampu menyiksa kamu melebihi kamu menyiksa budakmu? Itu diingatkan ketinggian dan kebesaran Allah. Membuat dia takut. Ini sama ayatnya ini kategori seperti itu. Ya kemudian ayat setelahnya wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Ini ayat terkait kalau memang itu tidak bisa lagi ditempuh. Nah, cara jalurnya itu dihadirkan dua keluarga. Jangan tiap kali ada masalah itu di ujung lisan cerai. Itu tidak benar ya. Itu tidak benar. Tapi dihadirkan dua keluarga. Cari cara yang terbaik untuk hal itu. Ini proses-proses. Dan ini memang di surah Nisa ini luar biasa ya. Terkait dengan hal tersebut. Baik. Di akhir dari pembahasan ini. Dan ini tema pembahasan ya seperti judulnya ya. Samudra tak bertepi, luas juga temanya ini. Masya Allah. Ingin saya ingatkan di sini satu titik penting. Ya, sudut yang paling penting. Bagaimana sebuah keluarga itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Itu patokan dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah At-Tur. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Iya. Orang-orang yang beriman dan diikuti oleh keluarganya dengan keimanan, maka kami akan pertemukan mereka dengan keluarganya. Jadi inti yang paling pokok yang menyatukan sebuah keluarga itu di keimanan. Kemudian yang kedua di ittiba, mengikuti. Iya. Karena itu sepanjang keluarga itu di atas akidah yang lurus, mencontoh sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kenal sunnah, maka itu bekal pokok yang akan menyatukan mereka di akhirat. Dan untuk sampai kepada dua hal ini itu perlu belajar ilmu, perlu belajar. Harus tahu ilmunya apa. Kemudian yang keempat, dia memelihara dari amalan-amalan salih. Dan saya sudah terangkan bagaimana indahnya berumah tangga itu. Banyaknya pintu ketaatan, lahan-lahan amalan salih. Sampai dia di rumahnya saja dengan meyakini itu adalah perintah Allah, dia di rumah untuk seorang perempuan dia dapat pahala. Suami dan istri
dia hidup dalam keseharian tetapi dia selalu berbaik sangka kepada Allah, selalu mengalir pahala-pahala untuknya. Iya. Jadi itu inti pegangan di dalam hal ini. Semoga apa yang disampaikan pada pertemuan ini bermanfaat untuk semuanya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jazakallahu khairan kepada Al-Ustadz Zulkarnain bin Muhammad Sunusi Hafizullah yang telah menyampaikan ilmu yang begitu banyak faidah ya. Alhamdulillah. Setuju. Baik, kita telah memasuki azan zuhur ya. Ya. Alhamdulillah kita sesaat lagi akan melaksanakan salat zuhur berjamaah. Ya. Namun sebelumnya kami informasikan khusus untuk netizen ya, Ya. yang ada di dunia maya tentunya Ya. yang menyaksikan live streaming kami, ada informasi Kang? Ya, bahwa live streaming itu hanya terbatas sampai sesi sini saja. Ya. Untuk sahabat-sahabat netizen yang tadi sudah menonton, bahwa nanti sisa sesi yang lain itu kita akan tutup live streamingnya, dan memang kita menghimbau untuk netizen semua untuk langsung datang saja ke acara di sini. Betul di sekali. Rumah Sarwono yang beralamat di mana Kang Sep? Jalan Pasar Minggu ya. Jalan Pasar Minggu. Alhamdulillah. Rumah Sarwono ya, tinggal cek aja di pakai Google, ojek ya. online, Betul sekali. Rumah Sarwono langsung nyampe. Soalnya masih banyak acara yang sangat menarik ya. Betul. Alhamdulillah. Betul. Kita tutup untuk sesi ini, kita Ya. tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdik bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Silakan muazin.